Kisah akan dibuka di mana kita diperlihatkan seorang pria bernama Kasam yang tampaknya lagi terburu-buru, dan bertepatan dengan itu sebuah pameran berlian bernama Nisco yang digadang-gadang terbesar se-Asia mulai digelar. Semua toko berlian ternama hadir di tempat tersebut dan tampak jelas berlian-berlian yang dipamerkan di acara itu begitu mewah dan berharga sangat fantastis. Dan inilah Sikandar Kamukadar. Di sana juga terlihat dua penjaga stand yang bernama Kamini dan Mangesh lagi menunggu bos mereka yang gak kunjung datang. Di seberang stand tersebut ada seorang ahli IT bernama Sikandar lagi memeriksa kesalahan komputer salah satu stand berlian di sana. Kembali ke Kasam, ternyata dia terburu-buru karena akan melapor ke kantor polisi untuk menjelaskan kalau akan terjadi aksi perampokan di Nisco. Menurut selembar surat yang dia terima, mendapat informasi itu, para polisi di Nisco gak langsung percaya dan mencoba untuk mengecek kamera pengawas. Gak lama dari itu, terlihat beberapa orang berpakaian biru diam-diam menyelinap memasuki Nisco untuk melancarkan aksi mereka sembari menyiapkan senjata. Sepertinya laporan dari Kasam itu benar karena sesaat kemudian kamera pengawas di sana mati total dan tiba-tiba suara alarm yang terdengar sangat nyaring membuat para petugas di sana membawa para tamu untuk diamankan. Saat para perampok akan melancarkan aksi mereka, secara mengejutkan para polisi terlebih dulu bisa menembaki para perampok itu. Dalam aksi baku tembak tersebut, polisi yang bertugas bisa dengan mudah menghabisi semua perampok. Setelah para perampok itu tewas dan ambulan datang, semua orang yang ada di pameran disuruh agar berdiam terlebih dulu karena ada proses pemeriksaan. Yes, sir. Copy that, sir. Sabko wapas bhej. Hingga tanpa diduga, Kamini mendapati kalau stand yang dia jaga ternyata ada yang membobol dan berlian merah soliter yang harganya sangat fantastis telah hilang. Mengetahui hal itu, para polisi pun meminta mereka agar tetap tenang karena akan memanggil seorang detektif ahli bernama Jaswinder. Menurut laporan dari petugas yang berjaga, Jaswinder mendapati kalau Kamini dan Mangesh dicurigai sebagai tersangka karena hanya mereka yang berada di stand sewaktu kejadian. Saat ditanyakan pada semua orang di sana, ternyata Kamini dan Mangesh benar-benar penjaga stand dari perusahaan berlian bernama Divine. BTW sekedar info, ini film plot twistnya edun banget Brad. Disarankan jangan di skip ya, karena kalau kelewat dikit aja udahlah pokoknya mah gak bakal ngerti. Jangan lupa tonton juga film fullnya yang asli ya. Oke, lanjut. Jaswinder yang belum yakin dan belum mendapat bukti pun menyuruh semua orang di sana pergi ke posisi mereka masing-masing sebelum alarm berbunyi. Setelah disamakan dengan apa yang terlihat di kamera pengawas sebelum dimatikan, Jaswinder menyuruh sebagian orang agar pulang, tapi Kamini, Mangesh, Sikandar, dan beberapa orang lainnya akan dia periksa lebih dalam karena dekat dengan stand berlian Divine. Jaswinder pun memeriksa orang-orang itu satu persatu demi memastikan pelaku yang memanfaatkan momen perampokan tersebut. Kamini, Mangesh, dan yang lain pun dipintai keterangan lebih lanjut. Saat giliran Sikandar yang merupakan ahli IT diperiksa dan diberi pertanyaan yang berbelit-belit, Sikandar dapat dengan mudah menjawab semua pertanyaan itu dengan masuk akal dan bergegas pergi dari sana. Apa ye? I'm really sorry. Melihat Sikandar yang terburu-buru sampai menabrak seseorang, Jaswinder yang punya insting kuat terhadap para penjahat pun seketika menghentikannya. Pada kesempatan itulah Jaswinder menanyai Sikandar kenapa dia terburu-buru. Sikandar pun menjawab pertanyaan itu sembari menunjukkan tempatnya berdiri sebelum alarm itu berbunyi.
सर मैं इधर से वो बीच में आ गया होगा सर. Jaswinder yang masih gak percaya dengan perkataan Sikandar pun terus-menerus menyuruh Sikandar agar menunjukkan tempatnya berulang-ulang. Merasa ada hal yang gak beres, Jaswinder kemudian menyuruh anak buahnya agar menggeledah Sikandar. सर मैंने कुछ किया ही नहीं सर. हाँ मालूम है. सर मेरे घर पे क्राइसिस है. मैं चोर नहीं हूँ सर. Setelah memeriksa Sikandar, Jaswinder lagi dan lagi menanyai Kamini dan Mangesh seperti udah berapa lama mereka bekerja di sana dan berapa harga berlian yang hilang. Mendengar harga dari satu berlian yang sangat fantastis yaitu 60 crore rupiah. 60 crore rupiah itu sama dengan 600 juta rupiah berat, dan jika dirupiahkan sama dengan 113 miliar rupiah. Wow, Jaswinder pun sontak menghubungi atasannya karena yang hilang bukan hanya 1 atau 2, melainkan 5 berlian yang jika ditotal bernilai 565 miliar rupiah jika dirupiahkan. 24 घंटे में सॉल्व करके देता हूँ. Gak lama dari itu, anak buah Jaswinder berkata kalau Sikandar gak terbukti membawa apa-apa dan di sana Sikandar meminta dirinya agar segera dipulangkan. Hal itu dikarenakan dia harus mengurus sang ibu yang lagi sakit. Demi memastikan ucapannya, Jaswinder menyuruh Sikandar menghubungi ibunya saat itu juga. हेलो हाँ तिवारी जी सिकंदर बोल रहा हूँ. Dikarenakan ibunya gak punya ponsel, Sikandar menghubungi pemilik kontrakan rumahnya bernama Tiwari agar menitipkan pesan kalau dia akan pulang agak lama. Jaswinder yang gak percaya dengan perkataan Sikandar kembali menghubungi nomor itu menanyakan siapakah si penerima telepon itu. जी वो मेरा भाड़ोत्री है, मैं उसका मकान मालिक हूँ. ठीक. Meski Tiwari udah berkata jujur dan sama dengan perkataan Sikandar, tapi Jaswinder gak percaya dan malah mengumpulkan Sikandar dengan Kamini dan juga Mangesh. Di hadapan mereka, Jaswinder berkata kalau dia percaya dengan instingnya dan yakin kalau salah satu dari mereka pasti pencurinya. तो पहले बता चुका हूँ मैं इनको नहीं जानता सर. मैं इनका ऑफिस में सिर्फ टैली इंस्टॉल करने गया था. Kemudian Jaswinder menyuruh anak buahnya agar mencatat kalau dugaan tersangka pertama adalah Mangesh, tersangka kedua adalah Kamini, dan tersangka ketiga adalah Sikandar. Atas pernyataan tersebut, Sikandar, Kamini, dan juga Mangesh pun dibawa ke kantor polisi. Malam harinya, terlihat Kamini sembari mengais anaknya memberi keterangan pada pihak penyidik kalau dia bukan pelaku di balik aksi pencurian itu, sedangkan Sikandar dan Mangesh ditahan dalam sel sementara. चिकने साहब ने बुलाया है, चल. Secara gak diduga, karena belum ada yang terbukti bersalah, Sikandar, Mangesh, dan Kamini dibawa ke ruangan interogasi. Satu persatu dari mereka pun disiksa habis-habisan oleh Jaswinder dan para anak buahnya agar mengakui kalau merekalah yang telah mencuri berlian itu. Walaupun gak ada satupun yang mengaku, Jaswinder bersama para polisi lain terus menyiksa mereka. Wah, masa harus kayak gini sih biar ngaku gitu? Gimana coba kalau yang disangka itu bukan pelaku, terus dia terpaksa ngaku karena udah gak kuat menahan kesakitan? Wah, gak kebayang sih. Hingga di keesokan harinya, karena belum ada yang mengaku, mereka pun dijadikan tahanan luar dan harus menghadiri setiap sidang sampai kasus mereka selesai. क्या सोच रहा है? Setibanya di rumah, ibu Sikandar sangat sedih melihat putranya yang punya bekas luka lebam di tubuhnya akibat disiksa oleh para polisi. Gak lama kemudian muncul seorang wanita cantik bernama Priya yang membawakan salep dan obat untuk Sikandar. Tampaknya Priya sangat menyukai Sikandar meskipun Sikandar gak pernah peka. Duh, padahal amburahoy loh neneng Priya. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba. Terlihat pengacara mereka bertiga yang kita sebut aja cungkit aja lah ya, sesuai request dari Bradku yang satu ini, memberi keterangan jelas pada hakim kalau kliennya gak bersalah. Tapi karena dugaan dari Jaswinder kalau mereka pasti menelan berlian-berlian itu, pihak berwenang pun menyuruh ketiga terduga untuk dironsen.
Saat giliran Sikandar di ronsen, dia tiba-tiba berpapasan dengan pria yang ternyata bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Setelah Kamini, Mangesh, dan Sikandar diperiksa oleh pihak rumah sakit ternama, Jaswinder tampak kaget karena gak ada seorang pun dari mereka yang menelan berlian soliter. ऐसा कैसे हो सकता है यार? नो 12 jam kemudian, demi memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan membayar biaya kontrakan, Sikandar memutuskan untuk mencari pekerjaan dan meminta agar gajinya diberikan lebih awal. Tapi sangat disayangkan karena Sikandar yang statusnya merupakan mantan tersangka, orang-orang menjauhinya dan gak mau mempekerjakan Sikandar. प्लीज बस 15 दिन का समीर भाई प्लीज Seminggu kemudian sebelum menghadiri kembali acara persidangan, Sikandar dan ibunya dihampiri oleh Tiwari yang memaksa mereka agar melunasi tunggakan kontrakannya. Belum juga masalah mereka usai, setelah sidang selesai, Sikandar dihampiri oleh Cungkit yang menagih bayarannya. सर मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रहा हूँ आपकी फीस चुका दूंगा भाई इतना डिस्काउंट देकर Sikandar langsung minta maaf dan berjanji akan membayar Cungkit dalam sidang berikutnya karena dia belum punya uang. Melihat cekcok di antara mereka, Kamini yang kasihan menghampiri mereka dan membantu menggunakan uang simpanannya. Aduh, udah cantik, baik lagi. Sebagai ucapan terima kasih, Sikandar langsung mengajak Kamini untuk minum teh. मैं उस दिन एग्जीबिशन में नहीं जाने वाला था कोई बात नहीं मेरे पास थे काम में आ गए Dari percakapan mereka, ternyata Kamini merupakan seorang janda yang mengurus kedua anaknya sendirian karena mantan suami Kamini yang udah menikah lagi. Mendengar hal itu, Sikandar yang menyukai kebaikan hati Kamini pun mulai terbawa suasana. Tampaknya Kamini juga menyukai Sikandar yang merupakan pria muda, tampan, dan masih jomblo. Hari demi hari mereka habiskan berdua hingga di suatu momen mereka berdua pun mulai berpacaran. Aduh. Malam harinya, Sikandar diberi kabar oleh pria kalau sang ibu telah wafat, membuat Sikandar dan Kamini bergegas pulang mengecek jasad sang ibu. Setelah kepergian sang malaikat tanpa sayapnya itu, Sikandar memutuskan untuk pindah tinggal bersama Kamini dan kedua anaknya. Kedatangan Sikandar ke sana sepertinya disambut baik oleh kedua anak Kamini. Daripada harus terjebak ke dalam lembah dosa, Sikandar pun memutuskan menikahi Kamini di KUA. Ya, walaupun gak dirayakan seperti nanggap dangdut ataupun kuda lumping, Sikandar, Kamini, dan keluarganya tampak bahagia dalam acara pernikahan itu. एक जर्नी शुरू होती है जिसमें मैं हूँ गिल्टी until proven. 1 bulan kemudian, saat sidang mereka kembali digelar, Sikandar dan Kamini dipanggil oleh kakak Kamini yang bernama Sike. Disitulah Sike yang tahu kalau Sikandar gak punya uang dan pekerjaan pun menyarankan mereka untuk tinggal di rumah Paman Sai. Meski jaraknya cukup jauh, tapi Paman Sai bisa menerima mereka. Dan bukan hanya itu aja, Paman Sai bahkan bisa menjadikan Sikandar sebagai pegawainya karena Paman Sai bos besar pabrik kaca. Setibanya di wilayah Agra, yaitu tempat kediaman Paman Sai, Sikandar, Kamini, dan kedua anaknya disambut baik oleh pria botak berambut panjang itu yang langsung membawa mereka ke tempat tinggalnya yang akan dihuni keluarga Sikandar. Setelah membereskan barang bawaan mereka, Paman Sai kemudian mengajak Sikandar berkeliling melihat pabrik kaca miliknya. यहाँ चूड़ियां बनती Sejak saat itu, Kamini dan Sikandar hidup berbahagia, tapi 2 tahun kemudian Sikandar dihubungi oleh Mangesh yang menceritakan kalau mereka kembali dijadikan tersangka karena Sikandar dan Kamini pergi keluar kota, dan itu kembali membuat pihak berwenang curiga kepada Sikandar dan juga Kamini. Seketika Sikandar pun kembali pulang ke tempat asalnya untuk hadir menjalani proses persidangan.
Tapi karena petugas penyidik gak bisa membuktikan bahwa Sikandar, Kamini, dan Manges bersalah, akhirnya hakim memutuskan membebaskan ketiga tersangka itu dan meminta para polisi gak memperpanjang masalah itu lagi. Case closed. Singkat cerita, dengan kabar tersebut Sikandar pun pulang dengan raut wajah yang sangat bahagia karena dia, Kamini, dan Manges udah terbebas dari tuduhan. Dan di tengah perjalanan, Sikandar dipanggil oleh rekannya yang bernama Harim. Kedatangan Harim menemuinya adalah untuk menagih uang sewa bajai beberapa waktu lalu. Kemudian saat Sikandar mengetuk pintu rumahnya dan bertemu dengan Kamini, tampak jelas raut wajah Kamini yang sangat pucat seperti orang yang kesakitan. जज ने हमारा केस डिसमिस कर दिया 3-4 दिन में सब ठीक. Mendengar kalau mereka udah bebas dari tuduhan dan polisi menghentikan penyidikan, Kamini pun sangat senang. Tapi saat Kamini akan membawakan air untuk suaminya itu, tiba-tiba Kamini pingsan di hadapan Sikandar. Dengan menggunakan ambulans, Sikandar pun membawa Kamini ke rumah sakit untuk diperiksa penyakitnya. Dan ternyata Kamini menderita sebuah penyakit yang mengharuskannya diopname. Agar tindakan itu bisa segera dilakukan, sang dokter meminta Sikandar agar melunasi biayanya. Tapi karena Sikandar gak punya uang, dia pun berjanji akan kembali ke sana dalam waktu 2 jam lagi. सर मैं था ही नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में. लंग्स पे पानी भर गया है, इनको एडमिट करना पड़ेगा. Saat Sikandar akan menjemput kedua anaknya, dia melihat kedua anaknya berada di luar rumah. Ternyata Sikandar mendapati kalau mereka diusir oleh Paman Sai karena Sikandar dan Kamini dianggap sebagai buronan. Mendengar hal itu, Sikandar langsung menghampiri Paman Sai dan menjelaskan hal yang sebenarnya. हमको माफ करो, चोर नहीं है हम लोग. कोर्ट में जाके साबित करना ही. Meski begitu, Paman Sai tetap gak percaya dan menganggap Sikandar adalah seorang buronan karena kantor polisi Mumbai menerbitkan surat penangkapan mereka. Lah kok, sebelum pergi demi biaya pengobatan Kamini, Sikandar meminta Paman Sai agar memberikan gaji terakhirnya. Sikandar kemudian membawa kedua anaknya ke sebuah penginapan yang jaraknya cukup dekat dengan tempat Kamini dirawat. Agar kedua anaknya gak khawatir dengan keadaan Kamini, Sikandar menyuruh mereka agar tinggal di penginapan sementara dia akan menjemput Kamini yang telah selesai mendapat perawatan. Tapi baru aja Sikandar berjalan beberapa meter dari penginapan, secara mengejutkan muncul beberapa orang yang menghajar Sikandar. Ternyata mereka merupakan para begal yang suka beraksi di tengah malam. Sayangnya akibat peristiwa itu, uang untuk membayar biaya pengobatan Kamini ludes gak tersisa dan ponsel miliknya juga rusak parah. Putus asa dengan cobaan yang terus-menerus berdatangan, Sikandar memutuskan akan bunuh diri. Dan di sana terlihat sebelum melakukan aksinya, Sikandar merenungi semua cobaan yang udah dia lalui hingga secara gak diduga muncul sebuah mobil yang membunyikan klakson dengan lantang. Klakson mobil itu tampaknya membuat Sikandar menjadi sadar dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Disitulah Sikandar yang gak punya uang sepeser pun nekat mencuri uang dari dewa, atau ya bisa dibilang maling kotak amal gitulah Brad. Tapi dia berjanji akan mengembalikannya jika dia punya uang nanti demi biaya pengobatan Kamini. Halo. Setelah mengurus semuanya, Sikandar meminta kembali bantuan Sike agar mencarikannya lowongan pekerjaan. Tanpa diduga, 3 bulan kemudian atas koneksi yang dimilikinya, Sike memasukkan Sikandar bekerja di sebuah proyek di wilayah Abu Dhabi. Sepuluh tahun sudah Sikandar bekerja di Abu Dhabi hingga membuatnya bisa melunasi semua hutang-hutangnya dan membiayai Kamini. Dengan karir yang begitu sukses, Sikandar dihampiri seorang sekretaris di sana yang bernama Tabasum. Meski Tabasum tahu kalau Sikandar udah punya istri, tapi Tabasum tetap mendekati Sikandar karena dia sangat menyukai Sikandar melebihi apapun. Wow.
Hingga di suatu hari saat Tabasum dan Sikandar baru aja selesai menonton film di bioskop, tanpa diduga seorang pria muncul menanyakan kabar dari Tabasum. Ternyata Tabasum dulunya adalah seorang penari erotis langganan dari pria itu. Merasa kalau Tabasum adalah wanita utusan dari Jaswinder, Sikandar pun seketika meminta keterangan dari Tabasum. एक तो ये आदमी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, पीछा नहीं छोड़ा और अब किसी जसविंदर को नहीं जानती हूँ। Disinilah Tabasum menerangkan kalau dia bukan orang suruhan, utusan ataupun sewaan dari Jaswinder, tapi dia hanyalah seorang wanita nakal yang berupaya untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Sikandar yang mendengar penjelasan itu pun sontak terdiam dan menyadari kesalahannya yang telah menuduh orang sembarangan. Sejak peristiwa tersebut, hubungan Tabasum dan Sikandar menjadi renggang. 5 tahun kemudian, Sikandar yang udah rindu dengan Kamini pun berniat untuk pulang. Tapi sebelum pulang kampung, Sikandar menghampiri Tabasum, memberinya tiket ke luar negeri dan mengucapkan salam perpisahan. Bye. Di sisi lain, karena kasus yang dia tangani gagal dan Jaswinder belum menemukan siapa pelaku di balik hilangnya berlian soliter, kepribadian Jaswinder berubah total menjadi seorang pemabuk yang membuat atasan Jaswinder menjadi kesal dan memberhentikan Jaswinder untuk sementara waktu. Gak cukup sampai di situ aja, istri Jaswinder juga menggugat cerai karena Jaswinder terlalu berambisi terhadap keinginannya dan keras kepala. Padahal gimana coba, selama ini istri Jaswinder kurang bagaimana mendukung karir suaminya. Tapi karena Jaswinder yang tetap kekeh dan heras, terpaksa istri Jaswinder menggugat cerai pria itu. Singkat cerita, setelah melalui perjalanan yang sangat-sangat panjang, Sikandar tiba-tiba dihubungi oleh Jaswinder yang mengajaknya agar bertemu. Dalam panggilan tersebut, Jaswinder tampak menyesali perbuatannya karena dia udah memfitnah Sikandar. 2 jam kemudian, setibanya di lokasi pertemuan, Jaswinder memberi jamuan pada Sikandar, seorang pria yang disiksanya 15 tahun lalu. Setelah minta maaf, Jaswinder yang penasaran apa sih yang dilakukan Sikandar selama 15 tahun pun meminta pria itu agar menceritakannya. Sikandar pun menuruti permintaan Jaswinder, menceritakannya dengan detail bagaimana cobaan yang terus dia dapat selama 15 tahun ini sebelum pada akhirnya bisa seperti sekarang. क्योंकि आप अपने जिद के मरीज बन गए थे जसविंदर साहब. Setelah mendapat penjelasan pasti tentang perjalanan dari Sikandar selama 15 tahun terakhir, secara mengejutkan, Jaswinder menjelaskan kalau setelah persidangan pertama selesai, dia memergoki Kamini yang diam-diam menjual berlian curian ke toko perhiasan. Tapi ternyata berlian yang dicuri Kamini berbeda dengan berlian yang mereka cari, karena berlian yang dicuri Kamini berukuran sangat kecil. हमारी डील थी, वो तुम पे नजर रखेगी, मुझे बताएगी अगर तुम आमदनी से 1 रुपया भी ज्यादा खर्च करते हो. Dengan bukti dan pengakuan yang dia dapat, Jaswinder pun meminta Kamini agar mendekati dan memata-matai Sikandar atau dia akan dijebloskan ke penjara. Ya, di sini kita bisa tahu kalau uang yang diberikan Kamini di cuplikan film tadi untuk membantu Sikandar adalah uang hasil penjualan berliannya agar dia bisa dekat dengan Sikandar. अचानक कामिनी ने अपडेट देना बंद कर दिया, पर मैं माना नहीं और तुम लोगों को वापस आगरा में ट्रैक किया. Tapi lama-kelamaan Kamini yang jatuh cinta beneran pada Sikandar malah lost contact dengan Jaswinder. Jaswinder yang masih yakin kalau Sikandar adalah pencuri berlian merah soliter pun melakukan segala cara agar Sikandar menjual berlian itu karena desakan ekonomi. Ya, mulai dari Tiwari yang menagih uang kontrakan, Pemansai yang mengusir mereka, hingga Sikandar yang dibegal saat akan ke rumah sakit, itu adalah ulahnya. Wah, kebangetan sih ini mah. Tapi meski dirinya sengaja membuat Sikandar menderita, Jaswinder gak mau Sikandar tewas, dan buktinya adalah saat Sikandar mau melompat melakukan bunuh diri, Jaswinder sengaja membunyikan klakson yang sangat kencang untuk menyadarkan Sikandar. Oh, jadi dia.
Semua yang dilakukan Jaswinder karena dia percaya terhadap insting kuatnya bahwa Sikandarlah pelaku dibalik hilangnya 5 berlian merah soliter. Kecewa dengan tindakan Jaswinder yang udah di luar batas, Sikandar pun menggablok pria itu dan langsung pergi. Karena dalam 15 tahun terakhir ini pantas aja hari-hari yang dialami Sikandar apak terus. Belum lagi setiap harinya Sikandar terus dibayang-bayangi sosok Jaswinder yang membuatnya menderita. Dengan bercucuran air mata, Sikandar menaiki bajai untuk pulang ke rumahnya menemui Kamini yang udah menunggunya. Di sana Sikandar bergegas menyuruh Kamini agar duduk dan menjelaskan kenapa Kamini mau menerima kesepakatan dari Jaswinder. Tentu aja Kamini menjawab bahwa dia takut dipenjara dan takut 2 anaknya nanti terlantar. Tapi seiring berjalannya waktu, Kamini malah menyukai Sikandar yang membuat Kamini memutuskan gak lagi memberi kabar pada Jaswinder. Mendapat penjelasan tersebut, Sikandar yang sakit hati karena merasa dipermainkan pun mentalak Kamini saat itu juga. Kemudian setelah itu Sikandar pergi jauh keluar kota menggunakan alat transportasi seadanya hingga tiba di suatu tempat terpencil. Ternyata kedatangan Sikandar ke sana hanya untuk menemui seorang wanita yang gak lain adalah pria. Kedatangan Sikandar ke sana membuat pria sangat bahagia karena Sikandar masih laki-laki yang sangat dia cintai sampai saat ini. Setelah berbincang-bincang sejenak, pria pun membawa Sikandar ke dalam kebun bunga miliknya. Hingga saat Sikandar berhadap-hadapan dengan jejeran tanaman bonsai, tanpa diduga terlihat kilauan merah dari dalam salah satu pot tanaman bonsai itu yang bertuliskan terjual. Ternyata dugaan Jaswinder benar kalau Sikandarlah pelaku dibalik hilangnya 5 berlian merah soliter. Nah kan, pasti kalian gak bisa tebak kan? Karena ternyata sewaktu mereka dibawa untuk diamankan, Sikandar diam-diam mencuri berlian merah soliter. Nah, pas ambulan dan para perawat tiba di sana, tanpa disadari oleh siapapun, Sikandar menyerahkan berlian itu pada pria. Dan kini berlian-berlian itu pria sembunyikan dalam pot bonsai. Wah, plot twist banget ya kan? Sebelum pergi melanjutkan perjalanannya, Sikandar berjanji akan membagi bagian pria setelah berhasil menjual berlian tersebut. Tapi di tengah perjalanan, secara mengejutkan, Sikandar tiba-tiba ditodong oleh Jaswinder yang udah mengira kalau hal itu bakalan terjadi. Di sebuah tempat yang sangat jauh dari keramaian, Jaswinder memborgol tangan Sikandar dan memecahkan pot bonsai itu. Dia pun menemukan berlian yang selama ini dia cari, tapi bukannya menghubungi kantor polisi, Jaswinder malah menghubungi mantan istrinya kalau dia telah berhasil memecahkan kasus tersebut. Pada kesempatan itu, Jaswinder menanyakan kenapa Sikandar bisa ada di pameran itu tanpa dicurigai oleh siapapun. Ternyata 2 hari sebelum pameran itu digelar, Sikandar mendapat panggilan dari atasannya agar membetulkan server komputer di Nisko. Tapi setelah tugasnya selesai, Sikandar dipanggil oleh rekannya agar membantu temannya mengatasi masalah sistem komputer di tempat tinggal mereka. Singkat cerita, Sikandar pun memenuhi permintaan tersebut dan datang ke tempat rekan temannya yang bernama Sihab. Saat Sikandar mengecek komputer mereka, dia menyadari kalau komputer itu hanya mengalami masalah kecil. Merasa ada hal yang gak beres, Sikandar pun meminta air pada Sihab, dan saat Sihab mengambilkan air minum untuknya, Sikandar melihat tas merah dan banyak senjata berjejeran di ruangan tersebut. Thank you. Setelah membereskan komputer, Sikandar pulang ke rumah dan berpikir kalau sepertinya kelompok Sihab akan melakukan aksi perampokan. Demi memastikan ucapannya -1 sebelum pameran digelar, Sikandar kembali masuk ke dalam gedung dan kali ini dia mendapati kalau Sihab baru aja meletakkan tas merah berisi senjata yang diambil oleh temannya. और वही बैग तुकाराम को ले जाते देखा.
Gak cukup sampai di situ, sore harinya Sikandar mengikuti temannya itu sampai ke tempat persembunyian kelompok Shihab. Diam-diam Sikandar pun menguping pembicaraan mereka yang ternyata benar akan melakukan aksi perampokan berlian. Merasa dirinya bisa memanfaatkan situasi itu, Sikandar kemudian menghampiri pria, mengajaknya untuk bekerja sama. Keesokan harinya, diam-diam Sikandar menyelipkan sebuah kertas ke kantong celana Kasam sebelum Kasam mengantarkan anaknya. Gak lama dari itu, Sikandar dengan menggunakan bajai milik Harim menculik anak Kasam dan mengancam pria itu. Sikandar sengaja menyuruhnya melaporkan kejadian perampokan pada polisi agar bisa memanfaatkan situasi itu. Wah, jenius! Itulah alasan Kasam terburu-buru di awal film tadi dan Harim menagih uang sewa bajainya pada Sikandar malam-malam. Setelah mendengar semua penjelasan Sikandar, Jaswinder tampak kagum dan geleng-geleng kepala terhadap Sikandar karena aksinya yang begitu memukau. Tapi sejago-jagonya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itulah peribahasa yang dipakai oleh Jaswinder untuk para penjahat seperti Sikandar. Mengetahui kalau Jaswinder kini kehidupannya kacau dan gak lagi bekerja di kantor polisi, secara mengejutkan Sikandar mengajak Jaswinder bekerja sama. Dengan kata lain, sebetulnya selama ini Jaswinder lah yang dijadikan boneka oleh Sikandar. Dan saat ini Sikandar berkata jika Jaswinder mau membebaskannya, Sikandar akan membagi dua hasil penjualan berlian merah soliter itu. Dan akhirnya film ini pun tamat.